Baik, Oke, selamat sore. sore. Nah, sore. Sore. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni tari. Ya, jadi ya silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini novel kayaknya hilang lagi. Novel hilang lagi. Share screen-nya dari gua ya. Nah, ya udah, masuknya sidik aja yang ini. Dik. Novel biar nyusul aja ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan, nama gua Muhammad Siddiq Amin dari Fakultas FFPT KMJ 19 angkatan 19. Ya, Bapak. Halo, saya Reika Syakira Adifa, kelas D, FFPV 19, dari kelompok 5 untuk seni tari. Langsung aja. Ya, lanjut. Pertama definisi seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolisasinya sebagai ungkapan pencipta. Kelihatan nggak Bang screen? Kelihatan. Nah, ada di sini langsung ke paradigmanya. Menurut seni Aristoteles, seni itu adalah gerakan ritmis yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah karakter manusia yang sebagaimana mereka bertindak dan mencipta. Nah, jadi menurut Bagong Kussudiardja, definisi seni tari menurut dia adalah suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi ekspresi manusia. Jadi kayak seni itu sering diartikan sebagai salah satu cabang seni yang memiliki elemen dasar yaitu gerak. Ya, kalau di era sekarang kayak tadi ini sering digunakan untuk mengekspresikan diri, kesenangan dan sebagai sarana untuk melepaskan. Di sini ada elemen tari yang pertama gerak. Menurut Evelyn Birch, gerakan tubuh manusia secara umum terbagi menjadi 3, yaitu bagian atas, rambut, dan dari ujung rambut hingga leher, bagian tengah thorax, dan bahu hingga pinggul, dan bagian bawah levis atau pelvis dari paha atas hingga telapak kaki. Nah, yang pertama elemen tadi itu ada gerak dasar. Yang gerak dasar ini kayak ada gerakan patokan atau ketentuan gerakan yang ditetapkan di tubuh dengan mengatur dan menunjukkan keselarasan bergerak bagi melakukannya. Nah, motif gerak tari ini terdiri dari motif anggota gerak bagian kepala, tangan, badan, dan kaki. Ragam gerak tersebut terpola dalam konteksnya terbagi menjadi gerak pokok, gerak khusus, dan gerak badan, dan gerak pembukaan. Di sini ada ruang ini kayak yang harus diisi dalam sebuah tarian, di mana tari ini mencakup aspek gerak yang dilakukan oleh seorang penari yang membentuk perpindahan gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. Kebutuhan ruang gerak penari ini berbeda dengan jangkauan gerak dari jenisnya. Jangkauan gerak yang dimiliki oleh setiap gerakan sungguhnya dapat menggunakan jangkauan gerak penari secara jelas. Sehingga ada kebutuhan waktu diperlukan untuk perpindahan dari gerakan-gerakan tarian tersebut, gitu, perubahan posisi dan perubahan kedudukan tubuh membutuhkan waktu juga. Dan terakhir ada tenaga. Nah, tenaga ini kayak menunjukkan melalui proses gerak yang dilakukan, penyaluran tenaga dan ekspresi memberikan kehidupan watak karismatik. Yang terakhir merupakan ekspresi. Ekspresi ini kayak lebih merupakan daya ungkap melalui tubuh ke dalam aktivitas pengalaman seorang yang selanjutnya dikomunikasikan kepada penonton untuk pengamat menjadi bentuk gerakan jiwa, kontak, emosi atas penghayatan peran yang dilakukan. Selanjutnya ada tipologi tari. Oke. Pertama, tipologi tari dibagi menurut bentuk penyajiannya. Jadi, pertama ada tari tunggal, seperti namanya.
Tarian ini ditarikan oleh satu orang penari dan mengisahkan tentang seorang tokoh. Nama tariannya juga biasanya diambil dari nama tokoh tersebut. Contohnya Tari Sri Kandi, Arjuna, dan lain sebagainya. Lanjut, Tik. Lanjut. Kedua ada tari berpasangan. Sama kayak sebelumnya, ini berarti ditarikan oleh dua orang penari. Tariannya juga menceritakan tentang dua orang tokoh dan namanya juga diambil dari biasanya dari tokoh tersebut kayak Tari Sri Kandi, Mustafa Weni dan lain sebagainya. Terus terakhir ada tari kelompok. Ini menggambarkan sekelompok orang yang jabatannya sama. Biasanya diambilnya namanya dari aktivitasnya atau nama jabatan sekelompok orang tersebut. Contohnya menggambarkan para prajurit yang sedang berlatih perang menggunakan senjata. Jadi nama tarinya dinamakan tari perang gitu. Lanjut. Terus kedua, jenis tari dibagi berdasarkan pola garapan atau koreografinya. Tapi sebelumnya, apa itu koreografi? Koreografi itu adalah melatih daya kreatif seseorang untuk diungkapkan dalam penyusunan tari. Atau arti lainnya juga ada, koreografi adalah seni membuat struktur atau alur menjadi pola gerakan-gerakan. Lanjut, Tik. Pertama kita bahas dari tari tradisional dulu. Tari tradisional itu adalah tari yang muncul terus berkembang dalam satu wilayah atau satu komunitas. Kemudian tari tradisional itu akan menjadi identitas budaya komunitas yang bersangkutan. Lanjut, Tik. Pertama, ada tari primitif. Biasanya tari primitif itu bersifat magis atau sakral dan ciri khasnya sederhana, gerakannya sederhana. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu primus yang berarti pertama. Dan demikian bisa dibilang tari primitif itu tari yang paling tua umurnya. Di sini ada contoh tari Kataga dan tari perang dari Irian. Lanjut. Oke, kedua ada tarian rakyat. Tarian-tarian rakyat itu biasanya masih bertumpu pada unsur primitif yang tadi saya bilang sebelumnya. Tapi tambahannya di sini ada nilai-nilai kebersamaan dan kepemilikan secara kolektif, yang artinya dimiliki oleh semua anggota masyarakat dan untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Biasanya tarian rakyat itu dipakai untuk waktu upacara atau untuk sekedar hiburan masyarakat. Sini ada contoh tari kuda kepang, harusnya itu sama tari reog. Terus ada tari klasik. Nah, ada kalimat di sini. Tari klasik pasti mempunyai nilai-nilai tradisional, tetapi tarian tradisional belum tentu mempunyai nilai klasik karena tari klasik berciri tradisional dan juga memiliki nilai keindahan yang tinggi. Contohnya tari Bedaya, ada tari Pendet juga dan lain sebagainya. Terus tari kreasi baru. Ini sebenarnya tarian yang pada dasarnya tradisi juga, tradisional juga, tapi penyajiannya, presentasinya diubah sesuai dengan konsep koreografernya. Ini contohnya ada tari kebiar oleh Bagong Kasudiharjo. Sip, lagi. Sekarang masuk tari modern. Tari modern adalah suatu perkembangan yang nyata gitu dari seni tarian di dunia yang mengalami serangkaian perubahan dan peralihan fungsi pada hampir semua aspek elemen di dalamnya. Nah, perbedaannya dari tradisional sama modern itu banyak dari unsur inti dari masing-masing elemen kayak gerakannya, gerakan kayak penyusunnya, gerakan dasar,
terus kostum, sampai musik pengiring itu sama pemaknaannya yang dibawakan juga berbeda. Nah, menurut Kenneth McGowan, dia menyebutkan bahwa arti tari modern adalah tari yang dipengaruhi oleh emosi atau rasa sebagaimana ciri kodrati emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas. Maka jenis tari ini lebih mengarah untuk bebas dari tradisi. Lanjut, Dik. Nah, ciri-ciri tari modern itu sendiri pertama adalah garapan yang kreatif. Nah, kenapa bisa dibilang tari modern ini adalah garapan yang kreatif? Karena tari modern ini menuntut kreativitas seseorang atau pencipta maupun pembawanya. Terus yang kedua, itu solidaritas dan kekompakan. Ya, sebenarnya hampir sama sih sama yang lain juga. Beberapa yang tari kelompok juga pasti membutuhkan kekompakan. Terus yang ketiga ada popularitas sementara. Karena modern pasti seiring berjalannya waktu berubah-ubah lah trennya. Ada era-eranya sendiri ya. Kayak misalkan benar. Contohnya dari kita ambil dari shuffle dance itu kan shuffle dance itu sendiri ada pada tahun 80-an lalu dipopulerkan populer pada tahun 2000 gitu. Nah, jika dilihat dari tahun-tahun ke belakang ada pada tahun 2011 juga bentuknya shuffle dance itu tenar kembali gitu kayak dari diambil dari seorang penyanyi yang membawakan tarian tersebut ke musik videonya gitu. Namun kayak yang bisa dikatakan populernya itu sementara. Jadi kayak cuma seiring berjalannya waktu di 2012 sampai 2013 kepopulerannya itu hanya sementara gitu. Jadi udah sangat populer lagi. Lanjut. Terus mengalami perkembangan, yaitu tadi sama sesuai trennya. Itu juga perkembangan meliputi dari bentuk musik pengiring, alat musik, sama gerakan yang bervariasi. Lanjut, Tik. Nah, ini dia jenis tari-tari modern. Pertama itu ada gerak robot dance, ya namanya aja robot, pasti gerakannya patah-patah gitu kan, kayak robot. Terus ada yang break dance nih. Wih, kayaknya break dance ini bisa gue bilang kayak sepanjang masa lah, sampai sekarang masih tren sih menurut gue. Itu break dance ini muncul dari gerakan hip hop. Lanjut, Dik. Terus ada hip hop dance, merupakan gerakan tarian yang menggunakan improvisasi gaya bebas. Nah, ini nih shuffle dance yang keempat, itu merupakan gerak tari yang menggunakan kaki yang digeser dan dilakukan sedemikian rupa untuk lebih ditekankan pada kecepatan dan kekuatan kaki. Terus yang kelima ada popping dance. Gerakan ini didasarkan pada teknik kecepatan gerak dan relaksasi otot yang dikombinasikan dengan pose. Nah, lanjut. Ada fungsi seni tari terhadap manusia. Nah, yang pertama, sebenarnya kayak banyak itu fungsi seni tari terhadap manusia, cuman yang menurut kita penting kita masukkan di sini. Yang pertama ada sarana untuk hiburan atau menjadi hiburan. Misalkan kita contohnya ketika kita melihat di suatu acara atau sebuah acara untuk saat ini sampai saat ini masih ada untuk mempertunjukkan sebuah tarian gitu maupun seni tari tradisional ataupun tari modern gitu. Nah, yang fungsinya itu tersebut untuk menghibur para penonton untuk para yang depan. Nah, yang kedua ada fungsinya meningkatkan kesehatan tubuh. Di mana misalkan kita melakukan gerak tarian gitu, otomatis kita akan melakukan gerakan seluruh tubuh gitu dari atas hingga bawah. Ya, kayak sebagaimana halnya sama dengan kita berolahraga, di mana olahraga kan melakukan gerakan yang dari seluruh tubuh gitu dari atas hingga bawah. Jadi yang khususnya meningkatkan kesehatan tubuh. Yang ketiga untuk sarana komunikasi. Khususnya sarana komunikasi ini kayak seperti dari gerakan-gerakan tarian yang berbeda-beda itu kayak memiliki pesan-pesan tertentu gitu. Di mana pesan-pesan tertentu itu lebih peruntukan kepada para penontonnya. Misalkan ketika ada gerakan dari daerah khas yang ini, motifnya seperti apa gitu, jadi ada komunikasi antar penonton. Yang keempat ada untuk pendidikan, di mana
pendidikan ini untuk ditujukannya kepada para anak kecil, anak-anak yang masih kecil, gitu, dimana untuk membuatnya lebih dewasa dan lebih mengetahui ada seni-seni tari gitu, dan juga kayak untuk menghalangi dari hal-hal yang kurang baik. Nah, yang kelima ada untuk bersosialisasi. Nah, kayak kita ambil contohnya dari tarian berkelompok, di mana kan dari tarian berkelompok itu sendiri kita harus memiliki solidaritas yang kuat dari satu tari ke yang lain, gitu, kayak saling berkomunikasi. Dari situ kan kita akan menunjukkan sebuah pertunjukan yang kompak gitu dari tarian tersebut. Misalkan juga ketika tarian itu dikonteskan atau diajarkan di dalam pencarian bakat, kita kan kayak sebagai sarana untuk mencari teman juga gitu, untuk bersosialisasi dari para kontestan penari yang lain. Karena ada meningkatkan keseimbangan dan konsentrasi. Nah, ini mungkin sama halnya ya dengan meningkatkan tubuh, di mana dari gerakan-gerakan tarian tersebut memiliki kayak kita mengharuskan melatih kelenturan gitu, di mana membuat keseimbangan dan konsentrasi itu kayak misalnya seperti kita melakukan gerakan tarian dan kita harus mengkonsentrasikannya dengan gerakan yang selanjutnya bagaimana. Yang terakhir ada fungsi seni tari terhadap seni lain, kayak yang pertama ada seni tari digabungkan dengan seni teater, kayak maksudnya kayak berkolaborasi gitu dalam seni teater, di mana ketika sebuah drama atau drama yang ditujukan gitu bisa dapat diiringi dengan seni tari gitu, dengan iringan tarian gitu, kayak ya tujuannya untuk menarik para penonton gitu. Yang kedua teater musikal. Yang kedua ada seni tari dalam seni musik. Nah, sebenarnya kan dari seni tari ini kebanyakan diiringi dengan musik gitu kan. Kalau nggak dengan musik, ya hanya kita kan melihat gerakan saja gitu kan. Mungkin kita juga hanya melihat kurang gitu. Nah, kayak seni musik ini kayak contohnya kita ambil dari tarian ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri kan memiliki iringan musik gitu. Jadi kayak buat ngiringin tariannya gimana gitu, gerakan-gerakannya gimana. Lalu juga misalkan fungsinya juga untuk memberikan pesan-pesan tertentu dari tarian itu, misalkan dari video klip gitu. Kan ada video klip yang memberikan sebuah video yang menunjukkan seni tari gitu. Nah, itu kan untuk memberikan pesan-pesan yang dimaksudkan dari pemain musik itu seperti apa. Yang keempat ada seni tari dengan seni rupa. Nah, mungkin seni dengan tari dengan seni rupa ini kayak contohnya dari tari topeng gitu, dimana kan tari topeng itu sendiri memakai topeng kan. Topeng ini kan dibuat dulu oleh para seniman yang melukis atau menggambar topeng itu sendiri gitu. Nah, jadi dijadikannya sebagai aksesoris untuk para penari topeng. Selanjutnya ada seni tari dengan sastra. Mungkin bisa disebut ini kayak ketika kita membacakan sebuah puisi atau mengadakan sebuah puisi diiringi dengan sebuah tarian, yang dimana tarian tersebut fungsinya itu untuk memvisualisasikan apa yang telah para puisi itu membacakan para puisinya itu akhirnya seperti apa. Terakhir referensi buku. Oke, terima kasih. Bang Kusdan, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya udah lengkap sih, udah lengkap banget. Kalau paling yang pertama tadi mungkin biar nih juga teman-teman ngomongin unsur itu sebenarnya udah lengkap. Cuma ini kalau di ilmu tarinya sendiri kan ada istilah wiraga, wirama, sama wirasa itu. Oh ya, iya. Nah, itu paling nggak setidaknya tolong dimasukin aja untuk diolah jadi artinya bahwa itu jadi keterangannya yang tadi. Yang ini jadi peristilahan yang ada di tari kan memang itu kan. Terus apa lagi tadi? Boleh mundur nggak tadi biar gue agak lupa dari awal deh. Nah, definisi sih nggak ada masalah deh. Definisi udah oke. Paradigmanya udah semua udah nggak masalah.
tadi apa unsur ya? Tadi unsur. Ya ini paling ya ini kan unsur atau elemen tari ini. Nanti tadi aja tuh ditolong tambahin yang tadi. Ya paling nggak ada aspek yang tadi tuh aspek tiga aspek tadi. Terus apa lagi? Tipologi coba. Untuk penyajian ini nggak ada masalah, gue udah jelas. Tapi setelah ini deh kalau nggak salah, tadi ada setelah yang berdasarkan penari, kayak koreografi coba. Jadi, terus coba, oke, next coba. Nah, mungkin coba cari teman-teman coba dicari olahan definisi dari misalnya tari tradisional atau sejarah tadi ya, sorry bentar, coba next coba nextnya ya ini. Jadi maksud gue ini kan takutnya nanti yang membaca teman-teman yang lain akan jadi bingung gitu, terutama kalau primitif oke deh misalnya. Tapi yang setelah ini misalnya tradisional sama tarian rakyat ya kalau nggak salah. Rakyat sama klasik. Tari rakyat sama klasik. Nah itu coba teman-teman dicari aspek yang lebih meyakinkan gitu. Misalnya kalau di sini kan misalnya nih cuma bertumpu pada unsur primitif, tarian Indonesia bertumpu pada unsur primitif, tapi tari rakyat lebih menekan pada nilai-nilai kebersamaan. Nah itu maksud gua. Sama yang setelah ini kan ada tari apa? Tari klasik. Tari klasik. Nah itu apa yang membedakan gitu? Nah misalnya maksud gua gini. Sebenarnya kan kata klasik ini berkonotasi begini, bahwa ada ada sesuatu gitu ya, yang kemudian dari masa itu diciptakan, dilakukan, terus sampai sekarang itu masih ada, masih dilakukan dan juga masih ya istilahnya, ya misalnya kalau kayak musik gitu, istilah musik, kenapa kok ada namanya klasik rock, klasik pop, musik klasik sendiri ada. Itu kan sebenarnya basicnya adalah bahwa istilah klasik mengacu kayak tadi, bahwa musik itu dari awal sekali diciptakan, diperdengarkan, dipertunjukkan, dan kemudian sampai sekarang itu masih ada orang yang memainkan, masih ada orang yang mendengarkan gitu loh. Kan sebenarnya istilah klasik begitu. Nah sama juga misalnya, dan itu memang continue ya, sustainable gitu. Yang dilestarikan istilah. Biasanya aspek yang klasik itu biasanya ada yang melestarikan. Makanya kayak tadi contoh kayak shuffle dance gitu misalnya, atau break dance yang kemudian sekarang udah nyampur kan, sebenarnya break dance itu sama robot dance dari awal juga ada nyampur gitu. Atau sama orang nyebut dengan istilah sekarang street dance atau apalah gitu kan, hip hop dance. Itu sudah bercampur, dan kemudian pada kenyataannya kan apakah kemudian ketika itu bercampur itu menjadi tarian yang baru, atau kemudian aspeknya kemudian menjadi klasik gitu, jadi hal yang baru atau jadi klasik. Kalau klasik kan berarti itu memang masih dilakukan, kayak misalnya shuffle dance yang tadi Sidik apa Noval yang bilang bahwa sampai sekarang tuh ada yang menarikan gitu. Jadi dari tahun 80-an, apakah itu langsung hilang? Mungkin kan enggak. Bisa jadi enggak. Cuma memang yang melakukan itu komunitas-komunitas tertentu, dan mungkin enggak booming aja gitu. Enggak booming sehingga masyarakat enggak terlalu ngeh lah namanya gitu. Enggak terlalu sadar bahwa sebenarnya itu masih berjalan, misalnya gitu. Nah, shuffle dance kemudian sebenarnya kalau mau dimaknai dalam konteks istilah klasik tadi, ya shuffle dance sekarang jadi tarian klasik sebenarnya gitu. Awalnya mungkin dibuat sebagai tari shuffle dance, masuk mana tadi?
Tari kreasi baru ya. Ini Tari modern. modern. Iya. Tari modern kan. Tari modern. Tapi akhirnya juga kemudian jadi tari klasik gitu. Karena apa? Karena kan udah tahun 80-an. 80 udah berapa? 40 tahun ya. Udah 40 tahun kan gitu. Ya maksud gua gitu. Artinya nggak apa-apa ini dimasukin, tapi teman-teman coba cari pemahamannya yang mungkin yang lebih cocok untuk menilai bahwa ini yang namanya tari klasik itu seperti ini gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya coba dipisahin misalnya antara aspek tarian-tarian yang memang sifatnya memang tradisi sama aspek tarian-tarian yang sifatnya memang tarian modern. Artinya memang itu harus dibelah dua gitu loh. Karena kalau tiba-tiba lo pakai ini lo campurin, bisa jadi nanti pembacanya mungkin akan bingung loh. Ini bukan jadi klasik juga sebenarnya gitu. Atau misalnya, karena kan logikanya kan gini, misalnya kayak shuffle dance atau break dance gitu. Kalau dibilang bebas, mungkin ya bebas. Tapi kan sebenarnya dari kebebasan itu pasti ada aspek-aspek yang menjadi ciri khasnya kan. Nah, aspek yang menjadi ciri khas itu kan akhirnya itu kan jadi kayak jadi kayak aturan sebenarnya gitu, kayak aturan-aturan kayak pakem. Iya di pakem, sorry ya benar. Jadi pakem kan gitu. Nah kalau udah pakem kan sebenarnya kalau itu dilakukan terus-menerus kan sebenarnya jadi tradisi sebenarnya. Jadi tradisional juga akhirnya. Kan gitu maksudnya. Nah, dari pakem-pakem kemudian bisa dilakukan sampai sekarang, dari tradisi sampai jadi klasik juga akhirnya gitu. Jadi kalau ngomongin rentang waktu bisa jadi ini melampaui misalnya satu tarian diciptakan bisa melampaui bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin. Sampai akhirnya malah jadi tari klasik juga ya, jadi tari awalnya mungkin disebut modern tapi akhirnya jadi klasik karena memang bertahan kan gitu kan, dan masih ada orang yang melakukan gitu, dilestarikan juga gitu ya. Jadi mungkin tadi bisa jadi ini harus dipisahkan, mungkin teman-teman coba aja ditelaah lagi, artinya antara tarian-tarian yang memang berasal dari mungkin aspeknya kesukuan gitu, ya kan? Kayak tadi kan kalau secara fungsi kan ada fungsi-fungsi yang sifatnya memang sangat primordial gitu loh, sangat kesukuan misalnya, kayak misalnya fungsi upacara itu kan aspeknya primordial banget kan gitu. Nah itu kan pasti tari tradisi, tari primitif kan ada di situ. Yeah. Kan tapi juga ada yang sifatnya istilahnya mungkin tadi yang yang fungsi, coba di fungsi tadi. Nah fungsi kan ada sarana hiburan, kesehatan tubuh, terus bersosialisasi. Pada kenyataannya kan sangat mungkin aja tarian ini memang bisa jadi awalnya memang hobi. Jadi banyak orang juga yang mendasarkan tari ini sebagai sebuah hobi, sehingga ya akhirnya dia bisa bersosialisasi, membentuk kelompok ataupun komunitas kan untuk menghibur diri. Jadi akhirnya kan mereka juga mungkin awalnya berhubungan dengan tari-tari tradisi, tapi kemudian menciptakan tari-tari baru kan. Jadi maksudnya kan tari kreasi baru misalnya kan. Nah misalnya kayak gitu. Coba aja nanti teman-teman coba dipisahkan supaya nanti juga nggak terlalu kesulitan teman-teman untuk mendefinisikan nih, ini mana yang kreasi baru, mana yang tradisi, mana yang mungkin kalau primitif it's okay lah ya, mungkin ada yang udah ada yang nggak ditarikan mungkin kan, atau ditarikannya hanya untuk hal-hal tertentu, untuk upacara misalnya. Tuh. Terus paling nanti yang setelah ini, sorry ya, untuk ini
nulisnya jangan fungsi seni tari terhadap seni lain, jadi hubungan aja tulisannya. Jadi hubungan seni tari dengan seni lain, sehingga dia bisa fungsi, bisa pengaruh, bisa macam-macam gitu. Jadi misalnya kayak seni tari digabungkan dengan seni teater itu ada misalnya kayak ya di teater-teater di Bali itu kan menggabungin ini kan gitu. Seni teaternya ada ceritanya, ada dialog segala macam, tapi juga di situ seni tarinya juga kuat gitu. Ya kan? Kalau seni musik tadi udah dipendengarkan dijelaskan tadi kan bahwa banyak seni tari atau pertunjukan tari yang memang menggunakan musik. Kalau seni rupa misalnya setidaknya aspek yang digunakan seni rupa di tari misalnya di panggung pertunjukannya kan biasanya pasti butuh scenografi tuh. Scenografi kan istilahnya tata artistiknya panggung itu kan pasti membutuhkan seni rupa gitu. Selain tadi, kalau tadi yang disinggung adalah misalnya ada tari topeng. Ya kalau misalnya kemudian tadi ondel-ondel tidak dianggap sebuah tarian, bikinnya kan butuh aspek seni rupa, ya kan, untuk bikin ondel-ondelnya kan. Nah sama juga dengan seni sastra, mungkin gue salah tapi coba seingat gue ada satu karya sastra namanya Calon Arang, itu kemudian dibuat menjadi seni tari yang bergabung seni teater. Itu kalau nggak salah di Bali, kalau nggak salah itu masih ada tuh kalau nggak salah tarian dan seni teater itu, teater tari itu. Judulnya Calon Arang. Gitu. Kalau dari gue sih udah cukup nih, kelompok ini luar biasa ininya, presentasinya. Lengkap. Paling itu aja sih dari gue. Udah Bang, cukup Bang. Cukup. Oke, kalau begitu terima kasih. Waktu udah mau habis juga ya kan. Terima kasih untuk Reka, Sidik, sama Noval. Udah presentasi dengan baik. Terus untuk ini, sorry Mat, untuk gue nilai UTS, tadi sih gue udah sampein ke topik juga, mungkin udah di-share. Untuk nilai UTS-nya kan gue butuh materi presentasi ini. Kalau misalnya ini gue tunggu di hari Sabtu untuk direvisi presentasinya, nanti dikirim ke email aja. Tolong sampein ke teman-teman yang lain juga yang walaupun belum presentasi pun nggak apa-apa. Ya. Karena harus ngeluarin nilai UTS-nya soalnya. Ya. Emailnya yang mana Bang? Apa? Yang kusendoni@gmail.com. Oh iya. kusendoni@gmail.com ya. Oke. Itu aja. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya. Thank you Bang. Sehat juga. Terima kasih Bang. Stay safe. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.